Pemirsa, hari ini Wakil Presiden Yusuf Kala bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi untuk membahas perbaikan tata kelola sepak bola nasional di tengah kebijakan pembekuan PSSI. Hasilnya sebagaimana kita ketahui bersama, Wakil Presiden meminta agar SK Menpora nomor 01307 tahun 2015 tentang sanksi administratif berupa pembekuan PSSI bisa segera direvisi agar pembekuan itu tidak diberlakukan lagi. Menurut JK, kebijakan ini harus segera diambil agar Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA yang dapat menyebabkan Indonesia tidak diizinkan untuk mengikuti ajang sepak bola mancanegara, termasuk di dalamnya adalah SEA Games yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Namun tepatkah kebijakan baru ini, mengingat sebelumnya Kemenpora berpendapat bahwa kebijakan pembekuan PSSI diambil sebagai langkah reformasi tata kelola sepak bola nasional, atau mungkin kini pemerintah telah menemukan formula atau solusi baru yang tentu dinilai lebih tepat daripada kebijakan sebelumnya. Pemirsa, untuk membahas masalah ini telah hadir di studio kami staf khusus Menpora M. Kusen Yusuf. Sementara di ujung telepon nanti kita telah terhubung dengan Ketua Komunitas Olahraga Profesional Indonesia, Haryo Yuniarto. Selamat sore Pak Haryo. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, selamat sore juga Pak Kusen. Terima kasih sudah hadir di studio. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, dan pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi, berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau SMS di nomor 0811 833 5551, dan Anda juga dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Saya akan langsung bertanya ke Pak Kusen. Pak Kusen, apa sih sebenarnya hasil konkretnya dari pertemuan tadi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala bertemu dengan Menpora dan juga perwakilan dari PSSI? Iya Mbak, hari ini memang dinamika soal sepak bola kita itu begitu luar biasa ya. Kemudian tadi pagi Pak Menteri dipanggil oleh Wakil Presiden untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan perbaikan tata kelola sepak bola kita menjadi lebih baik. Proses diskusi itu kemudian memunculkan beberapa opsi sebenarnya. Ada opsi soal apakah tetap seperti ini, surat keputusan dari Menpora itu tetap berlaku. Opsi kedua dicabut sepenuhnya. Kemudian juga muncul opsi ketiga bahwa akan direvisi. Direvisi artinya mungkin nanti PSSI tetap jalan, tim transisi tetap ada untuk memperkuat dan melakukan proses pembenahan tata kelola sepak bola menjadi lebih baik lagi, kira-kira begitu. Tapi belum ada keputusan opsi yang mana yang akan dipilih? Belum ada. Itu proses diskursus yang juga kemudian menjadi bahan diskusi kita di kementerian, saya kira nantinya. Bersamaan dengan pertemuan dengan Wakil Presiden tadi kan juga keluar putusan di PT UN yang kemudian memenangkan gugatan PSSI untuk mencabut sementara lah SK dari Menteri. Apakah ini kemudian akan lebih condong ke opsi nomor 2? Ya, kita lihat, kita kan posisinya sekarang adalah menghormati semua keputusan pengadilan lah kira-kira. Ini sudah ada putusan sela, kita hormati apapun putusannya, dan putusannya adalah menunda pemberlakuan surat keputusan. Artinya menunda kan berarti tidak menegasikan sebenarnya. Tapi kita hormati itulah. Dan itu nanti tim hukum kami yang akan mendiskusikan soal langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi sampai saat ini belum ada pencabutan ya, bisa ditegaskan bahwa belum ada pencabutan SK Menteri? Belum ada. Baik, kita akan coba menanyakan ini kepada Pak Haryo Yuniarto, pengurus BOPI yang juga kita posisikan sebagai pengamat sepak bola di sini. Pak Haryo, apa komentar Anda terhadap perkembangan terbaru saat ini? Ada 3 opsi yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu tetap membekukan PSSI, atau kemudian cabut SK Menpora dan PSSI bisa beraktivitas kembali, atau yang ketiga direvisi, ada PSSI yang bisa beraktivitas tetapi juga tim transisi bisa tetap aktif. Baik Mbak Tasya, sebelum saya menjawab keseluruhan, saya luruskan dulu bahwa saya sudah bukan lagi menjabat Ketua Harian BOPI ya per November 2014, karena saya sudah mengundurkan diri sejak bulan September 2014 begitu. Intinya ini ada 2 hal Mbak. Pertama adalah urusan mengenai mekanisme ketatanegaraan, yaitu dalam hal pemerintahan. Tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini ada pertemuan Bapak Menpora
Bapak Wakil Presiden, dengan PSSI maupun juga dengan Ketua Umum KOI. Intinya saya tidak bisa berbicara secara detail karena saya tidak mengikuti pertemuan tersebut. Ya. Tetapi yang paling utama maksud dari pertemuan tersebut adalah untuk mengantisipasi akan adanya keputusan ataupun sanksi dari FIFA yang diperkirakan jika keputusan atau sanksi itu turun akan membuat kegaduhan, kekacauan, dan ketidakberesan dalam persepak bolaan nasional. Oleh sebab itu, saya melihat di sini ada concern yang paling tinggi dari pemerintah. Kenapa saya bilang demikian? Karena permasalahan ini diambil alih ataupun juga ditangani langsung oleh Bapak Wakil Presiden. Tentu kita harus melihat konteksnya di sini. Kalau sudah ditangani oleh Bapak Wakil Presiden, tentu beliau tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri ataupun beliau mengambil inisiatif sendiri. Pasti ini sudah melakukan koordinasi, paling tidak melakukan konsultasi dengan Bapak Presiden, begitu. Jadi kalau dilihat ini sudah pada pucuk pimpinan negara yang bergiat ataupun yang bergerak, ya kita serahkan ke mekanisme ini kepada mekanisme pemerintahan. Saya tidak habis berpikir dengan sikap Bapak Menpora kalau dikatakan bahwa ini ada 3 opsi ataupun segala macam ya. Tapi karena saya tidak mengikuti ya untuk sementara kita amini saja dulu bahwa memang benar ada 3 opsi. Tapi kalau diingat semangatnya ini adalah untuk mengantisipasi tidak diberikannya sanksi Indonesia oleh FIFA, seharusnya sudah jelas karena FIFA mengatakan harus dicabut, tidak ada kata lain. Jadi tidak ada opsi-opsi revisi ataupun juga opsi-opsi lainnya. Bahwa kemudian dalam proses perjalanannya persepak bola nasional, Bapak Menpora melihat ada kewenangan sebagai penanggung jawab keolahragaan, beliau membentuk tim transisi, sah-sah saja, silakan saja tim transisi itu berjalan. Tetapi tetap intinya tidak boleh pemerintah melalui tim transisi ataupun juga lembaga-lembaga yang lain nanti mungkin akan dibentuk, mengintervensi kegiatan pengelolaan sepak bolanya. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan sangat jelas diatur bahwa induk organisasi cabang olahraga itu adalah mutlak melakukan pengelolaan kecabangan olahraganya. Karena apa? Dia terafiliasi dengan internasional federasinya. Kalau tim transisi ataupun pemerintah ataupun Kemenpora kan tidak ada federasi internasionalnya. Bagaimana dia mau melakukan pengelolaan kecabangan olahraga begitu? Baik, Pak Haryo ditahan dulu. Sebelum break saya minta pendapat singkat saja, komentar Anda terhadap apa yang dikatakan oleh Pak Haryo tadi kalau argumentasinya adalah pemerintah harusnya tidak boleh intervensi dong ketika dihadapkan dengan ada sanksi FIFA. Ya, saya kira keberadaan dan kehadiran Wapres kan juga bagian dari pemerintah sebenarnya. Saya nggak tahu apa yang menjadi bagian dari nalar PSSI atau teman-teman yang mensupport PSSI. Saya kira satu sisi PSSI selama ini memang agak sulit, Mbak, kalau kita kemudian melihat sejarah panjangnya, agak sulit untuk berubah di internalnya kalau tidak ada dorongan dari luar. Oke, apa sih yang diinginkan oleh Menteri supaya PSSI berubah yang kemudian begitu sulit sehingga harus dibekukan? Ya, sederhana sebenarnya. Ada transparansi, ada keterbukaan, ada tata kelola yang lebih baik. Ini memang terkesan normatif, tapi saya kira publik juga tahu bahwa selama ini pengelolaan sepak bola kita tidak berjalan dengan baik sehingga ada banyak rentetan-rentetan kasus. Dan satu-satunya cara adalah dengan membekukan. Cara yang sebenarnya kita harapkan adalah PSSI berubah dan mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan sendiri, tapi ternyata itu sulit selama ini sehingga negara dalam hal ini Menpora juga harus hadir untuk ikut dan mendorong agar ada perubahan tata kelola itu. Dan syukurlah bahwa Presiden juga mendukung apa yang menjadi kebijakan Menpora. Apa tidak terlalu ekstrim ketika kemudian membahayakan seluruh kompetisi? Kemudian ada banyak sekali orang yang sebenarnya bergantung hidupnya pada kompetisi, mulai dari pemain, pelatih, wasit. Ada sesuatu yang besar sekali yang dipertaruhkan demi untuk mereformasi PSSI. Ya, saya kira selama ini sebenarnya problemnya adalah terlalu banyak hal yang juga dikorbankan sebenarnya. Bagaimana hak-hak pemain juga seringkali terabaikan. Klub juga kemudian tidak dilakukan upaya untuk perbaikan tata kelola manajemennya.
Kemudian pengelolaan liga juga berjalan tidak cukup transparan. Baik dari segi pengelolaan kompetisinya maupun bisnisnya ya sebenarnya tidak berjalan transparan. Kita membayangkan misalkan kalau kemudian ini lebih transparan, klub juga akan lebih sehat, pemain juga bisa dibayar haknya dengan lebih baik. Dan sepak bola kita ujungnya adalah diharapkan bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Oke, baik.